Nah, maksiat-maksiat kita yang berhubungan dengan ketuhanan itu lebih berat dosanya daripada maksiat-maksiat kita yang berhubung dengan kemanusiaan. Artinya manusia ini ada punya sifat kebinatangan, ada punya sifat ketuhanan. Ini manusia. Maksiat-maksiat yang timbul dari sifat kebinatangan itu lebih inting dosanya daripada maksiat yang timbul dari sifat ketuhanan. Pamin abhasiha, maka sebagian yang paling jahatnya maksiat hati. Maksiat hati itu banyak, ada 70 macaman maksiat hati. Dari sekian puluh maksiat hati itu ada yang merupakan pokok-pokoknya. Ini sumber-sumbernya, dan ini yang paling buruk, paling jahatnya. Pertama, al-kibru, kibir. Yang kedua, warriya'u, riya. Yang ketiga, wal hasadu, dan hasad, iri dengki. Nah, itu sumber-sumber dosa hati yang lainnya. Kesombongan, riya, dan iri dengki. Tiga itu adalah pokok daripada dosa-dosa hati yang lainnya. Pal kibru, maka bermula kibir. Ya dulu min sahibihi, menunjukkan itu kibir dari orang yang kibir, ala ghayatil hamakah, atas kesudahan kebodohan, wa nihayatil jahalati wal gabawah, dan kesudahan kejahilan. Gabawah ya kejahilan juga. Nah, kibir itu sesuatu yang di dalam hati, itu kibir. Takabur, nah itu buahnya kibir. Takabur itu sudah menjelma ke anggota zahir. Itu takabur. Selama masih dalam hati, itu adalah disebut kibir. Nah, daripada beratnya itu kibir, beratnya itu kesombongan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin, atau kama qala Rasul. Tidaklah masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sesawi daripada kibir, daripada kesombongan itu. Artinya kalau kita mati, ada kesombongan kita dan kita belum tobat kepada Allah, kita kada akan bisa masuk surga sebelum diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, kibir itu artinya merasa mulia, merasa hebat, merasa di atas daripada orang lain. Nah, itu adalah kesombongan.
merasa mulia, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu disebut kibir. Para ulama menjelaskan kibir itu merasa lebih mulia dari orang lain, itu timbulnya dari 7 macam perkara yang mengakibatkan orang itu bisa merasa mulia daripada orang lain. Pertama yang menyebabkannya adalah ilmu. Orang yang berilmu itu mudah merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang kedua, amal. Orang yang banyak beramal, orang yang banyak beribadat, itu mudah dia merasa mulia daripada orang lain. Amal. Yang ketiga, nasab. Nasab itu artinya keturunan. Orang yang keturunan mulia mudah merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang keempat, jah. Jah itu artinya kedudukan, martabat atau pangkat. Orang yang berpangkat, nah itu lebih mudah merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang kelima, mal, harta. Orang yang kaya itu mudah merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang keenam, quwwah, kekuatan. Orang yang kuat itu mudah merasa lebih mulia daripada orang lain. Yang ketujuh, kathratul atba, banyak pengikut. Orang yang banyak pengikut itu mudah merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Nah, jadi 7 perkara itu sumber daripada kesombongan. Wa kaifa yaliku takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhirah wa 'alal qurbi yasiru jifatan kazirah. Bagaimana patut sombong, bagaimana patut kesombongan itu daripada orang yang tahu bahwa dirinya itu adalah makhluk yang diciptakan daripada air mani yang kotor. Wa 'alal qurbi yasiru jifatan kazirah, dan tidak berapa lama dia akan menjadi bangkai yang kotor. Wa in kana indahu syai'un minal fadail wal mahasin, jika ada di sisinya sesuatu daripada keutamaan kebaikan seperti ilmu tadi, amal, nasab, jah dan lain-lainnya tadi, fadzalika min fadlillah wa sun'ih, itu adalah daripada anugerah Allah dan perbuatan Allah. Laisa lahu fihi qudratun, tidak ada baginya pada anugerah Allah tadi kemampuan, wala pitahsilihi, dan tidak pula pada menghasilkannya haulun wala quwwah, daya dan upaya. Orang yang berilmu itu semata-mata anugerah Allah, dia diberi ilmu. Orang yang banyak beribadat itu semata-mata anugerah Allah yang membuat dia itu bisa mudah, bisa banyak beribadat.
Orang yang punya kedudukan itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya dan lain-lain itu semua itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Dan dia orang tadi sedikit pun tidak ada punya kemampuan, punya kekuatan untuk mendapatkan itu jikalau tidak diberi Allah anugerah kepadanya itu. Nah, jadi kesombongan, kebesaran itu adalah sifat daripada sifat Allah. Dan Allah kada suka sifat-sifat kebesarannya itu diambil, dipinjam, direbut oleh hamba yang lemah ini. Dalam hadis kudusi Allah menyatakan bahwa kemuliaan itu adalah sifatku, kesombongan itu sifatku. Barang siapa yang mengambil daripada sifat-sifatku itu, maka aku akan siksa dia dan aku tidak akan peduli dengannya. Nah, maksiat-maksiat kita yang berhubungan dengan ketuhanan itu lebih berat dosanya daripada maksiat-maksiat kita yang berhubung dengan kemanusiaan. Artinya manusia ini ada punya sifat kebinatangan, ada punya sifat ketuhanan. Ini manusia. Maksiat-maksiat yang timbul dari sifat kebinatangan itu lebih inting dosanya daripada maksiat yang timbul dari sifat ketuhanan. Nah, sifat kebinatangan macam apa contohnya? Yang kayak binatang, mengambil ampun orang, berzina, itu sifat kebinatangan. Nah, itu sifat kebinatangan itu dibanding dosanya dengan sifat-sifat ketuhanan, kesombongan, lebih besar kesombongan itu dosanya daripada sifat-sifat kebinatangan itu. Dan itu sifat-sifat ketuhanan itu adalah nafsu yang paling tinggi, yang paling berat. Dalam diri kita ini ada sifat hewan. Sifat hewan tuh kayak makan, minum, guring, kawin. Itu adalah sifat hewan. Nah, sifat hewan ini apabila dalam diri kita ini kada kita jaga, kada kita pelihara baik-baik sifat hewan dalam diri ini, maka dia akan berubah menjadi sifat binatang buas. Jadi binatang buas. Binatang buas apa? Mengambil hak orang lain, menganiaya orang, menzalim orang. Nanti binatang buas, menerkam orang. Pada asalnya adalah bersumber daripada sifat kebinatangan, makan, minum, guring, kawin. Nah, bila sifat-sifat itu kada dijaganya berubah kena makan, mengambil hak orang lain, kawin, mengambil hak orang lain, minum, mengambil hak orang lain. Akibat dari sifat kebinatangan itu kada dijaganya, kada dididiknya, jadi sifat binatang buas. Nah, jadi sifat binatang buas. Jadi binatang buas ini sifatnya diliatakannya, kada diharagunya, kada dididiknya, ini akan berubah menjadi sifat syaitania. Nafsu kita nih, di nafsu bahimiyah asalnya, nafsu sabu'iyah, tingkat nang lebih berat lagi gina nafsu syaitania. Nafsu syaitan ini bukan hanya cukup mengambil pun orang, berbuat kezaliman, tapi nafsu syaitannya mengajak orang lain berbuat seperti perbuatannya. Nah, ini lebih berat lagi daripada binatang buas. Binatang buasnya menerkam pun orang, mengambil hak orang, habis. Tapi kalau nafsu syaitaniyah kada cukup menerkam pun orang, kada cukup mengambil pun orang, mengajak orang lain berbawaan. Nah, ini lebih berat lagi.
nafsu syaitan ini di dalam diri kita ada, kada kita didik, kada kita pelihara, kada kita ajar, maka naik lagi kepada nafsu rabbaniyah, nafsu ketuhanan. Nah, lalu sombong kena akhirnya, angkuh, merasa mulia, merasa samuan, merasa kaya, merasa itu, merasa ini. Nah, jadi bermulanya itu dari nafsu bahimiyah. Jadi maksiat nang timbul daripada nafsu rabbaniyah ini itu maksiat besar, maksiat nang berat dosanya. Tingkatan yang terakhir, maksiat nang timbul dari nafsu bahimiyah, maksiat nang timbul daripada nafsu sabu'iyah, ketiga maksiat nang timbul dari nafsu syaitaniyah, nang paling berat maksiat nang timbul dari nafsu rabbaniyah. Mengaku dirinya lebih hebat, mengaku dirinya merasa dirinya berkuasa dan lain-lainnya.